Alam memang selalu memberikan yang positif. Tapi sayangnya kan kita sebagai manusia yang seringkali kita itu tidak mau menjaga alam kita, merawat alam kita. Padahal kalau alam kita rawat luar biasa. Sejatinya kan hidup itu kan gini Mas ya, hidup itu kan keseimbangan. Jadi kalau kita bisa merawat alam yang ada di luar ini, secara otomatis berarti kita akan bisa juga mampu juga kita merawat alam yang ada di pribadi kita. Gitu. Jadi dua-duanya harus seimbang ya Mas? Seimbang. Jagat raya ini kan ada dua, jagat raya yang ada di pribadi kita, juga jagat raya yang ada di alam semesta ini. Dua-duanya harus kita jaga. Pasti akan memberikan dampak yang positif bagi kita. Setiap kita berdoa kan pasti kita minta rezeki kita dilancarkan ya Mas Wahyu. Iya. Rezekinya banyak, terus apa yang kita minta di doa itu selalu terwujud, terutama rezeki tadi Mas Wahyu. Kuncinya itu gimana Mas Wahyu biar rezeki kita itu mengalir seperti sungai ini tiada hentinya mengalir Mas Wahyu? Ya memang sudah seharusnya hidup kita ini mengalir, ya kan, mengikuti arus, ya, tanpa kita melawan arus. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa harus membuat kita tenggelam. Demikian pula dengan rezeki ya Mas ya. Kalau rezeki itu sendiri, menurut saya pasti akan terus mengalir. Selama kita diberikan kehidupan oleh Sang Pencipta, oleh Yang Maha Kuasa, ya insya Allah rezeki kita pasti akan senantiasa hadir terus. Akan tetapi di sana ada pasang, ada surut istilahnya. Ada kalanya kita dapat rezeki yang banyak, ada kalanya kita dapat rezeki sedikit nih. Nah, tapi di balik itu semua, kita juga bisa ada caranya supaya rezeki kita itu senantiasa mengalirnya itu nggak sampai istilahnya nggak sampai surutnya itu membuat kita itu kekurangan. Makanya di dalam doa itu kita minta itu nggak perlu yang berlebihan. Kita hanya minta sama Yang Maha Kuasa itu bahwasanya semua yang menjadi kebutuhan hidup, bukan tuntutan hidup loh ya, tapi yang menjadi kebutuhan hidup kita itu senantiasa dicukupkan. Nah, paham ya Mas ya? Senantiasa dicukupkan, jadi tidak sampai kekurangan kita. Nah, caranya bagaimana? Ada banyak cara. Mungkin saya mau memberikan sedikit tips dari saya pribadi, untuk Mas Yaya, mungkin juga untuk teman-teman, barangkali bermanfaat. Apa aja itu Mas Wahyu? Kalau istilah Mbah Buyut saya dulu Mas Yaya memberikan nasihat petuah ke saya, itu seperti sumber mata air di dalam sumur. Sumur kan ada mata airnya ya, ada sumbernya ya. Nah, ibaratnya nih, sumur itu ada di halaman rumah saya misalkan, di halaman rumah belakang ya, di belakang rumah saya. Ketika air di dalam sumur tersebut hanya dimanfaatkan oleh satu keluarga saya, air di dalam sumur tersebut juga tidak akan pernah meluap, tidak akan pernah meluber melebihi sumur tersebut. Padahal sumber mata airnya kan terus mengalir ini. Tetapi ketika kita bagi dalam satu kampung itu tadi, kita suruh mengambil air di sumur kita. Padahal kan lebih banyak ngambilnya pastinya, karena satu kampung kita suruh semua. Sumber di dalam sumur tersebut juga tidak akan pernah habis. Ya. Bisa paham ya Mas? Paham. Jadi pada intinya ketika kita mau berbagi, ketika kita mau memberikan apa yang kita punya, saya rasa tidak menunggu semua itu harus berlebihan, tidak. Oh, kita harus nunggu kaya secara manusiawi, secara duniawi. Kita harus nunggu punya ini, punya itu untuk kita bisa berbagi. Saya rasa tidak.
Berbagi itu banyak sekali, berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi pikiran, termasuk juga mungkin berbagi sedikit harta yang kita punya terhadap sesama. Dan jangan pernah diperhitungkan, jangan pernah takut, jangan pernah berpikiran bahwa nanti ketika saya kasihkan orang-orang ini nanti saya sendiri kurang. Jangan pernah. Karena apa? Kalau kita punya keraguan, ya berarti kita sudah meragukan yang Maha Kuasa. Disitulah nanti sumber kita bisa surut. Jadi kalau takut ya habis beneran ya nanti Mas Wahyu. Bisa jadi. Karena ketakutan tadi Bisa jadi. Makanya kita tidak perlu takut. Makanya di dalam doa, kita senantiasa meminta dicukupkan apapun yang kita butuhkan. Bukan tuntutan hidupnya, tapi kita minta diberikan kecukupan atas apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia hidup ini tadi. Jadi kuncinya agar rezeki kita senantiasa mengalir, ya tentunya kita juga harus mengalirkannya ke yang membutuhkan dengan tetap dengan perhitungan, bukan perhitungannya, tapi tetap dengan cara berpikir kita yang tidak ngawur ya Mas Yaya ya. Tentunya kita juga istilahnya dalam hidup ini ada manajemennya, karena Tuhan sudah memberikan akal budi kita untuk berpikir, tentunya nggak yang ngawur. Oh semuanya dijual dikasihkan, oh, salah juga. Tapi poinnya adalah kita berbagi dengan sesama, berbagi dengan siapapun, termasuk dengan alam, termasuk dengan hewan. Kita berbagi. Perlu itu untuk menjaga keseimbangan ini. Kita mengasihi, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan kecuali setan ya mungkin ya Mas Yaya. Ya kurang lebihnya begitu sih Mas Yaya. Kalau dari saya secara pribadi, kalau rezeki kita biar mengalir terus seperti air ini senantiasa mengalir, ya insya Allah kita tidak akan pernah kekurangan kok. Tidak usah takut dengan apa yang kita punya. Ketika kita bagi-bagi nanti, wah nanti jadi berkurang, nanti jadi apa? Tidak, Tuhan sudah siapkan semuanya. Yang Maha Kuasa sudah menyiapkan semuanya, sudah memberikan semuanya kepada kita. Tinggal bagaimana kitanya saja. Justru kalau disimpan terus malah gak bermanfaat ya Mas Wahyu. Ya mungkin salah satunya itu, terlebih juga kita harus paham bahwa apa sih, kita lahir ke dunia ini nggak bawa apa-apa kok. Nanti ketika kita kembali lagi ke Sang Pencipta, kita juga tidak membawa apa-apa. Iya kan? Bener ya? Benar-benar Mas Wahyu. Ya tentunya ngapain kita takutkan. Makanya di dalam doa nggak perlu yang muluk-muluk minta kaya, minta ini itu, nggak usah. Kita minta dicukupkan saja. Insya Allah kita nggak akan pernah kekurangan. Dengan catatan ya tetap seringkali saya di beberapa segmen sebelumnya saya sampaikan bahwa kita harus punya iman. Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, beriman kepada Sang Pencipta, kenapa kita harus takut? Semuanya sudah disediakan. Oke? Gak akan pernah kekurangan ya Mas. Nggak akan pernah semuanya sudah disediakan, siapkan sama betul sekali. Betul Tuhan sekali ya Mas Wahyu. Nah, oke lah Mas Wahyu, cukup jelas sih penjelasan dari jenengan, sudah tercerahkan saya. Intinya kalau pengen rezeki kita mengalir itu ya harus berbagi tadi ya, dan jangan takut kita sampai kehabisan rezeki, karena kalau berbagi rezeki kita malah akan terus mengalir, ya Mas. Tambah dengan catatan ya jangan berharap untuk ketika kita memberi sesuatu terhadap saudara kita, terhadap sesama, kita berharap nanti kita dapat pahala. Nggak usah balasan. Kita melakukan itu tanpa perhitungan apapun. Kita melakukan itu semua dengan penuh keikhlasan. Tapi juga di manage ya teman-teman. Jangan pasti semua dibagikan. Mungkin cukup ya Mas Wahyu. Kita kasih salam andalan kita ya Mas Wahyu. Siap. Oke. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.